Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah penyakit amnesia rohani. Firman Tuhan dalam Ulangan 8 ayat 11 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Bacaan hari ini kita boleh baca keseluruhannya di dalam buku Ulangan 8 ayat 1 sehingga 18. Ini merupakan peringatan Musa kepada bangsa Israel untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mengapa? Tuhan telah menyediakan segala keperluan bangsa ini sepanjang 40 tahun perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Mengapa bangsa ini perlu diperingatkan? Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda diserang penyakit stroke. Setelah beberapa masa waktu dia terkena penyakit amnesia pula, yaitu lupa hampir segalanya, pekerjaannya, sahabat-sahabatnya, rumahnya, bahkan anak istrinya. Disebabkan oleh berbagai sebab, orang boleh terkena penyakit amnesia, yaitu penyakit hilang ingatan tentang sebahagian atau semua hal. Saudara, kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Ulangan 8 ayat 11 memberi peringatan tentang penyakit amnesia yang lain, yakni penyakit amnesia rohani atau penyakit hilang ingatan tentang kebaikan Tuhan. Penyakit amnesia rohani tidak berkaitan dengan kecederaan otak. Penghidap penyakit amnesia rohani ialah situasi di mana bangsa Israel melupakan hal yang paling penting, yakni Tuhan dan kehendaknya. Ada masanya bangsa Israel ini menghidap penyakit amnesia rohani. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan dengan memberontak kepada Tuhan, melawan perintah Tuhan, dan sebagainya. Semua bentuk pengabaian nilai moral, yakni dikala kehendak Tuhan diabaikan, maka wujudlah penyakit amnesia rohani. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita menghidap penyakit amnesia pada ketika ini? Apakah kita lupa ingatan akan kebaikan Tuhan? Contohnya, jika kita lebih mementingkan kesenangan dunia berbanding kebajikan anak-anak, maka kita sebenarnya sudah mulai menghidap penyakit amnesia rohani. Mengapa? Karena kita lupa bahwa anak-anak adalah anugerah Tuhan yang semestinya menjadi keutamaan kita. Intinya saudara ialah jika kita lupa akan kebaikan atau berkat yang Tuhan curahkan, maka hati-hatilah bahwa kita sudah mulai menghidap penyakit amnesia rohani. Jadi pertanyaan, bolehkah kita mengawal penyakit amnesia rohani ini? Itu bergantung kepada pilihan kita. Jika kita memilih untuk melupakan kebaikan Tuhan, maka penyakit ini pasti akan timbul dalam diri kita. Tetapi jika kita memilih untuk melekat kepada Tuhan, maka penyakit ini tidak akan masuk dalam diri kita atau tubuh kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita lakukan bahagian kita. Pilihlah untuk tetap melekat pada kehendak Tuhan, supaya penyakit amnesia rohani tidak merosakkan tubuh rohani kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang boleh memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap setia dan melekat kepada kehendak Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kiranya penyakit amnesia ini tidak masuk dalam tubuh rohani kami, karena Tuhan yang tinggal di dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.